Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di Love TV. Jangan lupa subscribe, like, and comment untuk mendapatkan video-video terbaru dan supaya channel ini bisa berkembang untuk kita semua. Video kali ini saya akan menjawab pertanyaan, apakah seorang saksi pada persidangan bisa dituntut atau dilaporkan atas tuduhan pelanggaran pasal 310 junto 311 KUHP. Jadi saudara-saudara perlu dipahami, dalam hal ini saya garis bawahi bahwa saksi yang dimaksud adalah saksi di bawah sumpah. Ya, artinya saksi dalam persidangan itu saksi di bawah sumpah. Supaya ini tidak melebar kemana-mana pembahasannya, saya jelaskan dulu satu persatu mengenai pasal 310 KUHP. Pada pasal 310 KUHP menyatakan pada ayat 1 itu, barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal supaya diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp4.500. Itu dari KUHP karangan R. Susilo. Nah, jadi bisa saya katakan bahwa pasal 310 KUHP ini adalah merupakan pencemaran nama baik. Terus yang kedua, dalam ayat 3 juga ditegaskan kembali, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis jika perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Nah, jadi harus diurutkan juga dalam pasal 310 ini. Kita lihat lagi di pasal 311 KUHP. Dalam ayat 1 dikatakan, jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan itu dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Nah, jadi harus dibedakan antara pasal 310 KUHP merupakan pencemaran nama baik dan 311 KUHP merupakan fitnah. Ya, jadi jika dalam konteks posisi seseorang ini sebagai saksi dalam persidangan tidak dapat dilaporkan dengan tuduhan pasal 310 atau 311 KUHP. Karena apa? Dia bukan menuduh. Jadi harus dilihat dulu unsurnya. Apakah unsurnya di situ adalah dia menuduh seseorang itu berbuat atau melakukan sesuatu yang tidak baik, atau dia di situ dipanggil sebagai seorang saksi dalam suatu persidangan, baik itu dari pihak terdakwa ataupun si korban. Nah, jadi harus dipahami. Nah, untuk menjerat seorang saksi dalam suatu persidangan, saksi yang di bawah sumpah, ada ketentuan atau pasal tertentu yang sudah mengatur hal tersebut. Jadi harus diketahui, jadi dalam hal tentang memberikan keterangan palsu, nah itulah pasal yang bisa dijerat terhadap seorang saksi yang di bawah sumpah dalam persidangan. Apabila seorang saksi itu memberikan keterangan palsu, barulah dapat dituntut atau dilaporkan dengan tuduhan pasal 242 KUHP. Nah, gitu. Jadi harus dipahami, jika keberadaan dia sebagai seorang saksi dalam persidangan atau saksi di bawah sumpah dan bisa dibuktikan bahwa dia memberikan suatu keterangan palsu sehingga merugikan si pihak terdakwa ataupun si korban, silakan
dapat dilaporkan atas tuduhan pelanggaran pasal 242 KUHP. Nah, jadi saya kasih sedikit. Pasal 242 KUHP itu menyebutkan pada ayat 1, barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian dengan sengaja memberikan keterangan palsu di atas sumpah. Nah, di garis bawah ya, di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Nah, jadi dalam ayat 2 juga ditegaskan kembali, jika keterangan palsu diberikan di atas sumpah dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka yang bersalah, diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Jadi harus dibedakan ya, jadi teman-teman semua, antara pasal 310 dan 311 KUHP dikaitkan dengan status seorang saksi dalam persidangan, dalam arti saksi di bawah sumpah, itu tidak ada hubungannya. Itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau pasal 310 KUHP atau pasal 311 KUHP itu merupakan suatu perbuatan yang sengaja dilakukan dengan menuduh seseorang untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang akhirnya menimbulkan suatu fitnah atau mencemarkan nama orang tersebut dengan unsur kesengajaan. Sementara kalau seorang saksi dalam persidangan yang diajukan atau dipanggil untuk memberikan keterangan yang dia tahu, yang dia lihat atau dia dengar bahwa suatu kejadian itu benar terjadi, tidak dapat dituntut dengan pasal 310 atau 311, kecuali dalam persidangan itu dia telah memberikan keterangan palsu, tidak sesuai dengan fakta persidangan, atau dia tidak pernah melihat kejadian itu tapi dia membuat seolah-olah dia melihat dan mengetahui suatu kejadian itu, maka dapat dituntut dengan pasal 242 KUHP dan hukumannya 7 tahun penjara. Jadi saya pikir cukup sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, and comment untuk mendapatkan video berikutnya dan supaya channel ini berkembang. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.